Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Tegar. Kali ini kita akan membahas kerajinan bahan lunak untuk prakarya SMP kelas 8. Sebelum kita memasuki materi, saya mengingatkan kepada kalian jangan lupa share, like, comment, and subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, mari kita melanjutkan materinya. Apa itu kerajinan bahan lunak? Ya, kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat lunak. Yang pertama, ada prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada keterampilan tangan. Yang dimaksud dengan keterampilan tangan ini adalah kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Nah, biasanya kerajinan yang dibuat dengan keterampilan tangan itu memakan waktu yang lama, walaupun pesanannya banyak, bisa terpenuhi, tapi dengan waktu yang cukup lama. Beda dengan kerajinan yang sudah menggunakan mesin, atau kerajinan-kerajinan yang sudah ada di industri, itu membutuhkan waktu yang relatif cepat untuk membuat sebuah kerajinan. Yang kedua adalah keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Ya, jadi kalau kita ingin membuat kerajinan ya pasti kita harus memiliki keterampilan teknik. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Jadi biasanya tangan seseorang itu memiliki keterampilan-keterampilan sendiri. Dan keterampilan teknik itu ada banyak, ada teknik ukir, ya, teknik pahat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kedaerahan. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Jadi ada sebuah kedaerahan itu yang mempertimbangkan adat istiadatnya. Kemudian kerajinan bahan lunak biasanya menggunakan bahan yang bersifat lentur, empuk, dan lembut. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaat. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Ya, jadi produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, kelengkapan busana itu berarti sebuah kerajinan untuk melengkapi busana atau melengkapi pakaian kita. Contohnya adalah aksesoris seperti gelang, kalung, bros, cincin, dan lain sebagainya. Kemudian kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, kelengkapan rumah atau bangunan. Maksudnya adalah produk kerajinan yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, biasanya kalau kalian pernah melihat air mancur atau kolam ikan, nah biasanya ada patung-patung seperti patung kodok, kemudian patung bangau, ya, atau patung-patung yang lainnya. Atau mungkin kalian kalau punya akuarium kan ada itu biasanya kodok-kodokan yang ditempel di akuarium, ya, yang ditaruh di akuarium maksudnya. Ya seperti itu salah satu contohnya. Kemudian kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Secara umum, banyak ritual atau upacara adat Nusantara
yang menggunakan berbagai variasi kerajinan bahan lunak. Contohnya adalah lilin. Lilin ini banyak digunakan sebagai acara ritual dan pesta adat. Biasanya ada kayak tari. Nah, tari itu adalah kadang akan muncul ketika upacara adat. Tari lilin contohnya, ya itu bisa menggunakan lilin. Kemudian prinsip kebermanfaatan kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Nah, contohnya tadi kayak bros ya, untuk kelengkapan busana itu pasti akan menambah keindahan bagi para wanita ya. Kemudian memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Kemudian menjadi persyaratan yang dipakai. Kemudian merupakan pertanda atau simbol ya. Kemudian dibuat khusus sesuai benda aslinya. Yang terakhir adalah sebagai bagian dari karya seni. Semua itu adalah 6 macam tersebut adalah prinsip kemanfaatan kerajinan bahan lunak. Jadi memiliki manfaat yang lumayan banyak. Kemudian jenis dan karakteristik bahan lunak. Bahan lunak yang digunakan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada bahan lunak alam, meliputi tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Kemudian bahan lunak buatan. Meliputi polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Ya. Kemudian yang pertama ada bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Salah satu contohnya adalah tanah liat. Tanah liat itu dibagi menjadi 2, yaitu stoneware yang memiliki warna kehitaman atau keabu-abuan dan earthware lebih berwarna coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar 1300 derajat Celcius, sedangkan tanah liat earthware memiliki daya bakar 900 derajat Celcius. Ya, jadi lebih tahan panas stoneware daripada earthware. Tanah liat umumnya digunakan untuk kerajinan tembikar. Kalian tahu tembikar? Tembikar itu adalah kerajinan dari tanah liat yang biasanya dibuat untuk pot, ya, terus untuk hiasan-hiasan rumah, gelas, terus tempat air minum yang zaman dulu, nah itu namanya kerajinan tembikar. Nah, ini adalah contoh dari stoneware dan earthware. Kalau stoneware itu warnanya hitam ya atau keabu-abuan, kalau earthware itu warnanya merah. Nah, berarti kalau stoneware itu biasanya terdapat di dataran rendah, sedangkan earthware biasanya terdapat di dataran tinggi. Kemudian kulit. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar kulit sapi ya. Kulit sapi atau kulit kambing sama saja. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit ya. Jadi kalau kerajinan dari kulit itu tidak boleh terkena air. Contohnya apa? Contohnya itu beduk masjid. Nah, beduk masjid itu terbuat dari kulit. Kemudian ada getah nyatu.
Getah nyatu adalah getah yang berasal dari pohon nyatu. Biasanya terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Getah nyatu memiliki warna yang putih. Kemudian jika dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Ya, jadi getah nyatu itu ketika dipanaskan menjadi lunak, tapi ketika kelamaan akan mengeras. Itu ciri-ciri dari getah nyatu. Ya. Jadi pembuatan atau pengolahan penanganan getah nyatu itu memang harus dimasak dulu agar getah itu menjadi lunak dan mudah untuk dibentuk sebuah kerajinan. Nah, di sini ada salah satu gambar contoh orang yang lagi memanaskan getah nyatu, dan itu yang di sebelahnya adalah contoh kerajinan dari getah nyatu khas dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada floor clay. Ya. Floor clay ini adalah bahan kerajinan yang terbuat dari adonan tepung. Nah, itu gambarnya ya. Itu masih polosan, belum dikasih warna. Volcair berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air. Maksudnya dicampur dengan air itu mungkin sebuah cairan ya. Karena floor clay sendiri itu tidak tahan air. Karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Nah, itu untuk floor clay. Dan berikut ini adalah bahan-bahan membuat floor clay ya. Yaitu ada 80 gram tepung terigu ya, 80, kemudian 80 gram tepung tapioka, kemudian 80 gram tepung beras, kemudian 200 gram lem putih atau lem kayu ya, biasanya itu namanya lem fog. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya adalah yang pertama, campurkan tepung terigu dan lem putih, kemudian uleni sampai tercampur rata. Ya, maksudnya di situ adalah campurkan tepung terigu dan tepung-tepung lainnya, kemudian ditambahkan lem putih, kemudian uleni sampai tercampur rata. Setelah membentuk adonan, bagi menjadi beberapa bagian, kemudian warnai semua bagian dengan warna yang berbeda atau warna yang kalian inginkan. Kemudian pijat-pijat adonan hingga tercampur rata. Nah, ketika floor clay ini sudah memiliki warna, silakan bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Entah itu bentuk kelinci, panda, gajah, burung, dan lain sebagainya. Mungkin ini sampai di sini saja ya pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan saya mengingatkan kembali, jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.